Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Pemirsa, di era Orde Lama hingga Orde Baru, masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia seakan mendapatkan perlakuan diskriminatif terkait dengan kebijakan politik kala itu. Namun, di era Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000, di mana dalam Kepres tersebut masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia seakan diberikan kebebasan dalam menjalankan segala macam kegiatan, baik itu peribadatan maupun melaksanakan adat istiadatnya. Nah, saat ini Lobby akan membahas bagaimana titik balik eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Masyarakat etnis keturunan Tionghoa sudah mulai menetap di wilayah Nusantara sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu di kalangan etnis Tionghoa berkembang perasaan bahwa kedudukan mereka di Indonesia masih sebagai orang asing karena elit dan massa di kalangan pribumi menitik beratkan pentingnya menerapkan konsep kesukubangsaan dalam masyarakat Indonesia. Rupanya konsep pribumi sebagai tuan rumah telah berakar di bumi Indonesia. Etnis Tionghoa dianggap sebagai non-pribumi dan pendatang baru yang tidak bisa diterima sebagai suku bangsa Indonesia sebelum mereka mengasimilasi diri. Hal ini tak bisa dilepaskan dari lamanya penerapan Inpres nomor 14 tahun 1967 yang isinya tentang pelarangan warga keturunan Tionghoa untuk merayakan hari raya agama, tradisi, dan adat istiadat di muka umum. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 yang intinya mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967, sehingga kini masyarakat etnis Tionghoa dapat melaksanakan segala jenis kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat tanpa harus dihantui dengan rasa takut. Lantas, di momen perayaan Imlek tahun ini, apakah masyarakat etnis Tionghoa masih merasakan adanya perlakuan diskriminasi? Apakah hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia sudah terpenuhi? Semuanya akan dibahas di Lobi Belajar Lebih Memahami. Pak Nugroho, Ya. apa kabar Pak? Baik ya, Sehat Pak? alhamdulillah sehat ya. Pak, saya boleh minta opini sedikit Pak untuk Bisa. berbincang-bincang seputar bagaimana perjalanan dari Bisa. masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia Oh, iya. sampai dengan detik ini begitu. Ya, bisa. Bisa agak geser ke Ya. sini Pak? Iya. Nah, pemirsa, saat ini saya berada di kediaman Bapak Insinyur Nugroho Notodi Putra. Beliau adalah Ketua Persamuan Umat Buddha Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Ketika saya masuk ini Pak ke rumah Bapak, Ya. ini, saya langsung melihat ada begitu banyak patung begitu ya Pak Ya. ya. Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang patung-patung yang Ya. ada di belakang kita ini? Ya, terima kasih. Jadi kami memfasilitasi Hmm? umat Buddha yang ada di Sidoarjo ini. Jadi saya tidak membicarakan dia umat Buddha aliran dari apapun. Oke. Kebetulan kami sendiri backgroundnya sebagai rohaniawan Buddha. Jadi kami di tempat kediaman ini kita fasilitasi beberapa patung-patung yang memang bernuansa, ada Buddha Theravada, ada Buddha Mahayana, ada Buddha Maitreya, Oke. dan sebagainya. Jadi kami memfasilitasi, yaitu kami bentuk dalam sebuah perkumpulan yang disebut Persamuan Umat Buddha Indonesia di Sidoarjo. Berarti memang kalau saya lihat ada beberapa titik gitu ya Ada Pak. beberapa titik. Nah, persamuan itu identik bahasa Indonesianya persatuan. Oke. Jadi ada Buddha Cina, Buddha Jepang, Buddha India. Oke. Kita tidak bicara masalah perbedaan itu, yang penting budayanya. Gitu. Oke, baik. Pak Nugroho, ini kan masih dalam nuansa perayaan Tahun Betul. Baru Ya, Imlek, Imlek, begitu ya, Pak Nugroho ya. Betul. Nah. Sebenarnya kalau berbicara tentang Imlek sendiri, ritual apa saja yang biasanya dilakukan oleh masyarakat keturunan Tionghoa? Atau mungkin ada ritual sebelum hari H-nya itu ada apa saja ritualnya biasanya? Kami sebagai rohaniawan sebetulnya tidak pernah mengibarkan bahwa Imlek ini adalah hari keagamaan, bukan. Tidak ada kaitannya. Jadi tidak dengan ada keagamaan. ritual sebetulnya. Oke. Tapi ini merupakan sebuah simbolis dari
asal kita dari dataran Cina itu bertepatan dengan pergantian musim. Jadi pergantian tahun baru, musim semi gitu. Tapi konon banyak orang yang menyalah tafsirkan dianggap sebagai hari kebesaran agama. Makanya kami mencoba sebetulnya tahun 2015 ini kami ingin mengadakan kegiatan yang bertemakan Imlek bersama. Imlek bersama siapa saja yang Maksudnya terlibat? begini, jadi Imlek ini bukan miliknya orang Konghucu, bukan miliknya orang Buddha, tapi Tidak ini ada adalah kaitannya etnis dengan Tionghoa. Oke. Nah, saya mengatakan tadi merencanakan membuat kegiatan Imlek bersama itu, di sini bisa ada etnis Tionghoa dari Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Karena itu tadi ya Pak, ya, awalnya perayaan Imlek ini tidak dirayakan oleh satu umat tertentu, Bukan, begitu ya Pak ya? bukan agama, jadi bukan agama tertentu. etnis sebetulnya ya, etnis Tionghoa. Baik. Karena tahun baru Imlek itu tahun baru Cina. Nah ini yang kini kita ambil materinya. Kebetulan kami sudah warning ke pihak pemerintah daerah, tokoh-tokoh di sana sudah siap. Kita sendiri yang kelihatannya di arus grassroots ini belum bisa menerima. Masih belum bisa menerima. Alasannya trauma. Trauma kasus G30 SPKI. Oke. Itu yang terjadi. Nah. Kalau berbicara tentang nyentil sedikit soal trauma ini kan memang sejarah masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia ini kan sangat panjang ya Pak ya. Kalau kita melihat mulai dari masa perjuangan sebelum kemerdekaan hingga akhirnya kita meraih kemerdekaan pun bahkan kebebasan untuk merayakan hari besar atau melaksanakan adat istiadat itu sangat dibatasi sekali ya Pak ya. Di era reformasi demokrasi saat ini, seperti apa yang kalau bisa titik balik saat ini menurut Pak Nugroho, apakah sudah semuanya hak Anda sebagai warga negara sudah terpenuhi? Kami mewakili dari etnis Tionghoa sebetulnya sangat berterima kasih dengan pemerintah. Sudah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai bagi kami. Tapi kalau kita dalam bahasa manusia yang selalu merasa kurang, ya tentunya kurang terus. Tapi menurut kami sudah sangat-sangat difasilitasi. Masalah diskriminasi dan sebagainya sudah tidak ada lagi. Itu semenjak di era Presiden Gus Dur yang lalu. Jadi mulai dari seni budaya, kebebasan kita beribadah, pembuatan atau pembangunan tempat-tempat ibadah untuk yang etnis ini tidak ada halangan kembali. Jadi semua itu diberi hak yang sama. Sama sekali tidak ada merasakan perasaan diskriminasi lagi Pak di bumi pertiwi? Kalau kami merasakan tidak ada. Hanya karena orang-orang tertentu yang merasa kurang puas, tentunya mereka merasa didiskriminasikan. Kalau ada yang merasa kurang puas itu karena faktor apa biasanya Pak? Ya, kalau menurut saya jam terbang mereka dalam bergaul di masyarakat kan kurang. Kita harus menyadari di sini mayoritas adalah Muslim. Ya, kita kalau mau mendirikan tempat ibadah yang bernuansa, katakanlah kelenteng atau wihara, ya harus disesuaikan dengan jumlah warga. Gitu. Kan di SKP 2 Menteri sudah ditentukan. Jadi minimal ada 90 kakak, kepala keluarga, itu sudah berhak membangun sebuah tempat ibadah satu. Kalau kita berbicara di skup Sidoarjo sendiri Pak, apakah rumah ibadah untuk etnis Tionghoa sendiri, apapun itu agamanya, apakah sudah cukup difasilitasi atau? Saya rasa sudah cukup difasilitasi, bahkan terutama di Sidoarjo nyaman-nyaman, aman, nyaman, tentram. Karena dari pihak pemerintah daerah, dari pihak aparat keamanan dan tokoh-tokoh agama bisa bekerjasama dengan baik sehingga kami sampai hari ini dalam melaksanakan kegiatan keagamaan maupun kegiatan yang bernuansa agama itu tidak ada halangan satupun. Pak, kalau kita berbicara masalah perayaan Hari Raya Imlek begitu ya Pak, pergantian tahun. Itu selalu identik dengan hujan ya Pak ya. Kalau hujan itu memang bagi masyarakat Tionghoa sendiri maknanya apa sih Pak? Jadi sebetulnya hujan itu kan bagian dari ilmu alam ya. Sedangkan di tahun baru Cina itu penghitungan hari itu tidak berdasarkan peredaran matahari seperti tahun Masehi. Perhitungannya berdasarkan bulan. Memang nggak beda. Jadi kalau yang perhitungan Masehi bisa geser.
Kalau perhitungan bulan, Bisa berubah tanggalnya begitu ya. kalau per bulan ya, saya rasa sampai hari ini masih tetap jadi setiap tahun baru Cina selalu identik dengan hujan. Oh gitu. Itu hanya peredaran alam sebetulnya. Siklus iklim aja ya, begitu ya Pak ya. Ya contohnya Idul Fitri, ya bukan juga berdasarkan perhitungannya sendiri. Jadi makin maju, makin maju, makin maju. Nah kalau di tahun baru Cina Imlek ini berdasarkan bulan. Oke. Pak Nugroho, saya tertarik untuk berbincang lebih banyak seputar kita flashback ke masa lalu bagaimana eksistensi etnis Tionghoa di negeri ini gitu ya Pak ya. Bisa? Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali saat lagi. Sambil saya lihat koleksi patung-patung Pak Nugroho yang lain gitu ya Pak.